Selamat datang di channel gue di Bukan SPD. Kali ini gue mau ngebahas soal negara Burkina Faso. Negara yang sering terjadi kudeta di Afrika Barat. Negara yang letaknya itu di Afrika Barat, iya sih tadi di Afrika Barat ya. Jelasnya ini negara landlocked, negara yang terkurung daratan. Kalau mulai penasaran, yuk kita mulai ngebahas negara Burkina Faso. Burkina Faso dihuni pertama kali oleh suku Mosi. Dilansir dari Early Metalworking in Sub-Saharan African, a Review of Recent Research menjelaskan bahwa peninggalan metalurgi sudah ada sejak 800 sampai 700 Masehi. Dari abad ke-8 sebelum Masehi merupakan bukti produksi besi tertua yang masih ada di negara ini. Mosi merupakan etnis terbesar di Burkina Faso dan negara mereka didirikan oleh 3 kerajaan pada zaman dahulu, yaitu sekitar abad 11 sampai 13 Masehi. Didirikan oleh kerajaan Ouagadougou, Tenkodogo, dan Nyatenga. 3 kerajaan tersebut menjadikan kerajaan yang sukses yang melawan Kekaisaran Mali dan Songhai. Dan pada akhirnya di abad ke-19 banyak orang-orang Eropa yang berebut Burkina Faso. Tapi seribu sayang, yang menang adalah Perancis dan Burkina Faso akhirnya jatuh ke tangan Perancis pada tahun 1896 yang disebut sebagai Upper Volta. Pada tahun 1919, Upper Volta menjadi wilayah konstituen yang terpisah dari Afrika Barat dan menjadi republik otonom pada tahun 1958. Nama ibu kota Burkina Faso yaitu Ouagadougou atau adaptasi nama dari Ouagadougou. Nah, negara ini akhirnya merdeka secara full pada tahun 1960. Burkina Faso sendiri memiliki 6 batas wilayah, yaitu Mali di sebelah utara, Niger di sebelah timur, Benin di sebelah tenggara, Togo dan Ghana di sebelah selatan, dan Pantai Gading di barat daya. Dan luasnya diperkirakan 274.200 km persegi. Oke. Sehubungan Burkina Faso ini negara frankofon atau negara berbahasa Prancis yang otomatis merupakan daerah koloni Prancis, hanya 15% warganya yang bisa berbahasa Prancis. Dan agama mayoritasnya sama dengan Indonesia, yaitu Islam sebagai agama mayoritas yang paling banyak dianut di sono. Terus bentuk pemerintahannya itu semi presidensial dengan presiden yang memiliki masa jabatan 5 tahun, samalah kayak di Indonesia. Dapat dipilih 2 kali dalam pemilu, tuh sama lagi kayak kita. Dan sistem semi presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan 2 sistem pemerintahan, presidensial dan parlementer. Terkadang sistem ini juga disebut dengan dual eksekutif ganda. Dalam sistem ini presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan Perdana Menteri. Ya, ada miripnya ada enggaknya lah ya sama Indonesia. Kudeta itu hal yang wajar ya, apalagi terjadi di negara miskin dan negara berkembang. Kalau yang nggak tahu kudeta adalah rebutan kekuasaan, tapi secara paksa ya. Bukan yang lu tuh secara sadar ngerebut itu, tapi secara paksa, bukan yang ikhlas gitu loh. Nah, untuk penyebab kudetanya tuh ya udah pasti dan udah jelas. Ujung-ujungnya pasti duit, ekonomi lagi. Dan yang terjadi di negara Burkina Faso ini banyak warganya yang bermigrasi ke arah Mali, Pantai Gading, dan Nigeria. Apalagi didukung dengan PDB yang gak gede-gede banget bro. Dilansir dari media Indonesia aja nih ya, Burkina Faso itu sedih deh. Pendapatannya aja cuma sebesar $768.83 Gimana nggak betah coba warganya? Pasti banyak yang kabur. Udah pemerintahnya nggak benar, bobrok. Ya lu tahu sendiri deh. Uang juga nggak banyak. Nah, apalagi awal kudeta ini ya, tahun 1958 ketika baru merdeka dari Prancis. Itu yang pertama tuh ya Maurice Yameogo, dan dia digulingin lagi tuh sama si Sanggul Lamijana pada tahun 1966, dan itu lanjut lagi pas mereka udah merdeka full dari Prancis, dikudeta lagi sama Zerbo, digulingin lagi itu si Lamijana. Nah, lanjut lagi dah di 1980 gara-gara krisis pangan sama ekonomi, lagi-lagi ujung-ujungnya duit dan perut. Nah, ini nih si Jean Baptiste Ouedraogo diusirlah tuh si Zerbo dari jabatannya, dikudeta lah kan, bekerja sama dengan buruh dalam merebut kekuasaan. Nggak lama kemudian, 3 tahun
setelahnya ya, ditendanglah dia dari jabatannya sama Thomas Sankara. Nah, Thomas Sankara ini yang merubah negara Upper Volta atau Volta Hulu jadi Burkina Faso. Nah, Burkina Faso itu memiliki arti tanah orang-orang yang jujur, tanah orang-orang yang ngomong apa adanya sesuai fakta, nggak munafik, ya. Habis itu tuh anehnya di kudeta lagi, bro. Si Thomas Sankara itu sama siapa nih? Mana. Oh iya, FYI, Thomas Sankara itu orang yang terkenal sebagai Che Guevara dari Afrika. Banyak dari apa ya? Kalau bisa gue bilang kebijakan-kebijakannya itu pro ke rakyat sih sebenarnya, dari pemberantasan buta huruf, peningkatan kesejahteraan. Namun nih, dia itu gak bertahan lama, Pak. Dia tuh dijatuhin lagi sama temennya yang namanya Blaise Compaoré. Sama teman-temannya yang lain dibantai sama 12 orang itu, mati di tahun 1887. Buset deh, gue belum lahir 1987. Nah, lucunya lagi nih, 2014 Blaise Compaoré itu ini diusir lagi dari jabatannya sama penggantinya Michel Cavando. Kembali terulang lagi kudeta tuh. Aduh, pusing dah, negara Afrika dari dulu gitu-gitu mulu penyakitnya. Kemudian terpilih lagi melalui pemilu. Nah, yang ini rada bener nih. Pemilu sama si pemenangnya itu Roch-Marc Christian Kabore di tahun 2014. Yang konyolnya digulingin lagi sama perwira militer setahun setelah enggak setahun deh, sorry. Maksudnya di ini setahun yang lalu lah ya, 2022 berkuasa si Paul Damiba. Nah, karena si Paul Damiba ini nggak becus ngebantai pemberontakan, apalagi yang apa sih itu namanya, jihadis begitu, ditendang lagi dia, digantiin sama Ibrahim Traoré. Nah, Ibrahim Traoré ini yang sampai hari ini menjabat sebagai presiden di Burkina Faso sono. Nah, terkenalnya dia itu bukan hanya karena kudetanya, tapi dia juga sebagai kaki tangan dari Rusia. Nah, Rusia itu minta bantuan dia buat ngejaga negaranya. Tapi sebenarnya itu bukan buat ngejaga negaranya, sebenarnya buat penambangan emas yang dilakukan oleh North Gold. Tapi saat ini udah dihentikan secara sementara sih. Gak tahu ke depannya, tapi nih ya, ada isu yang berhembus di sono kalau sebenarnya ya kita tahu sendiri lah ya, kudetanya itu nggak apa ya serta-merta dilakukan sama dia, tapi ada kaki tangannya Rusia gitu. Oh ya, satu lagi. Karena ini negara, aduh maaf ya, miskin, dalam arti emang pendapatannya nggak gede-gede amat. Mereka tuh ngandelin ya pemasukannya dari kapas yang dipakai sama Victoria's Secret. Kalau lu gak tahu Victoria's Secret, kalau lu gak tahu Victoria's Secret, itu tuh adalah pakaian dalam wanita kelas atas mahal. Nah, udah miskin, emasnya dikeruk, diadu domba, terus apalagi ya, kudeta, lengkap dah penderitaannya. Jangan sampai negara kita kayak mereka ya guys. Ini aduh, pusing gue dengerinnya, sumpah. Udah kapasnya diambil, terus ya keuntungannya gak gede, apalagi ya Allah, kok bisa ya